Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita renungkan Refresh edisi Selasa tanggal 15 Maret 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa pada pagi yang indah ini Tuhan sudah mengasihi kami, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan bahkan Roh Kudus-Mu. Kiranya mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik, dengan benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang ada di rumah, pembacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi ini saya telah pilih dari kitab Injil Matius pasal 4. Kita baca pada ayatnya yang keempat. Matius pasal 4 ayat 4. Dari pembacaan ini saya memberi penekanan, yaitu roti atau firman. Roti atau firman. Ada sebuah cerita, tetapi tidak terjadi di jemaat. Ketika ibadah rumah tangga dilaksanakan pada anggota jemaat tersebut, tetapi karena kondisi dan keadaan sehingga ibadah rumah tangga yang dilakukan hanya diikuti oleh beberapa orang saja, terbatas, sedikit. Dia mendatangi pendeta. Dia marah dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pendeta. Dia katakan, kenapa sedikit aja yang datang ibadah di rumah saya? Tahukah Bapak Pendeta bahwa saya mengeluarkan biaya untuk makan dan lain sebagainya itu dari hasil pinjaman. Ternyata Bapak Ibu, untuk melaksanakan ibadah tersebut, rumah tangga tersebut harus meminjam sejumlah uang agar dapat memberikan makanan, karena sebelum-sebelumnya ibadah-ibadah yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu semua pada makan. Jemaat, roti atau firman. Pembacaan ini dilatar belakangi bagaimana ketika Yesus dicobain iblis di padang gurun. 40 hari Tuhan Yesus tidak makan atau dikatakan berpuasa. Iblis melihat ada titik kelemahan Yesus ketika ia berpuasa. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu adalah yang ditimbulkan, yang dicobai kepada Yesus oleh iblis. Persoalannya Bapak Ibu, kenapa iblis mencobai Yesus dengan mengatakan di ayat ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa ada kelemahan Yesus sesudah ia berpuasa. Lakukan oleh iblis mencobai Tuhan Yesus dengan mengatakan, perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti. Cerita yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu juga adalah menjadi gambaran dalam persekutuan kita berada saat ini, di mana dalam jemaat kita tahun 2022 ini kita memutuskan dalam ibadah tidak ada konsumsi.
banyak hal yang dipertimbangkan, dan itu menjadi keputusan bersama, yang setuju maupun yang tidak setuju. Tetapi karena merupakan keputusan bersama, siapapun dia harus menerima keputusan itu. Bahwa persoalan makan bukanlah yang utama, tetapi firman Tuhan yang terutama. Beberapa fakta Bapak Ibu, terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan, indikator keberhasilan dari kegiatan ibadah-ibadah itu Bapak Ibu, biasanya orang lebih memperbincangkan masalah makan. Kalau ditanya soal firman-Nya mungkin lupa. Dan biasanya Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini menjadi alibi kita untuk membenarkan diri kita terhadap keputusan yang sudah kita buat. Pertanyaannya, Bapak Ibu, yang mendasar, saya renungkan untuk pribadi saya sendiri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang datang beribadah itu akan merasa lapar dengan kita mendengarkan firman Tuhan? Atau seperti apakah yang kita pikirkan itu dalam ketika kita datang beribadah? Saya yakin jemaat yang datang beribadah itu mencari firman. Kalau ternyata bahwa kita mendengarkan firman Tuhan kita menjadi lapar, berarti menjadi sebuah pertanyaan kehadiran kita dalam ibadah tersebut. Iblis melihat kelemahan Yesus, yaitu soal makan. Iblis melihat bahwa Yesus pasti akan lapar, sehingga iblis mencobai Yesus. Yang pertama dia cobai adalah soal makanan. Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, kalau kita selalu berpikir soal makan dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu, tidakkah kita sama seperti iblis yang melihat bahwa kelaparan itu adalah kelemahan kita dalam kita menyatakan, dalam kita mendengar firman Tuhan? Mari Bapak Ibu, bukan persoalan roti, tetapi adalah firman Tuhan. Karena ketika kita hanya bicara soal roti, yakinlah, kita tidak akan pernah kenyang. Kita tidak akan pernah puas. Malah membawa kita mengarah kepada keserakahan. Majelis sudah memutuskan ibadah rumah tangga atau OIG tidak ada konsumsi. Mari Bapak Ibu, kita terima itu sebagai keputusan bersama. Saya yakin setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pasti dikenyangkan oleh firman Tuhan tersebut. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami boleh baca, dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun memeliharakan kami semua, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam aktivitas hidup mereka. Jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu. Tubuh mereka Tuhan akan jamah, lawat, sembuhkan dan pulihkan hidup mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Berdoa bagi seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan jemaat-Mu. Mari Tuhan memberkati selalu senantiasa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup ini. Kiranya hidup kami ini boleh kami pakai hanya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Jika dalam kehidupan ini kami lalai dalam hidup ini, kami tidak setia kepada-Mu Tuhan, ampunkan dosa kami.
Mari Tuhan, Engkau selalu menjadikan kami pribadi-pribadi yang baik, yang benar, yang selalu dibaru oleh pemberian budi-Mu. Dan kami boleh tetap hidup setia, taat, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Engkau Tuhan, selalu senantiasa. Diberkatilah kami para majelis, diberkatilah pengurus OIG, diberkatilah panitia-panitia yang ada di Jemaat Sion Penajam. Kiranya dalam lingkupan kasih Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk mengangkat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Diberkatilah pemerintah kami Tuhan. Engkau mampukan pemerintah kami untuk menegakkan keadilan, kebenaran di atas kebenaran yang asalnya daripada Tuhan. Diberkatilah pemerintah kami dalam memutus rantai penularan COVID-19. Diberkatilah kami para tenaga kesehatan TNI Polri dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah pandemi ini. Ampunkan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Demikian refresh kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.